Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Kasaputra dari jurusan Metode Penelitian Manajemen dengan NIM 25020102022. Saat ini saya akan menjelaskan memberikan presentasi mengenai penelitian bab 1 dan juga bab 2 milik saya, yaitu mengenai analisis pengaruh literasi keuangan, pendapatan dan tujuan keuangan terhadap alokasi dana darurat dan investasi. Oke, berikut ada daftar isinya. Nah, bab 1. Jadi di latar belakang masalah ini indeks literasi keuangan di Indonesia itu baru 65,43%. Sementara indeks inklusi keuangan sudah 75,02%. Nah, artinya masyarakat ini menggunakan produk keuangan tanpa benar-benar memahami atau memiliki pemahaman yang memadai. Untuk latar belakang kurang lebih seperti itu. Untuk itu poin pertama yang terjadi pada fenomena kesenjangan literasi dan inklusi keuangan. Nah, ini untuk fenomena yang kedua adalah rendahnya kesiapan atau rendahnya dana darurat yang dimiliki oleh generasi muda, yaitu hanya 19% generasi muda yang memiliki dana darurat jika kehilangan pekerjaan. Nah, hal tersebut menurun sebanyak 25% pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, penurunan ini terjadi di semua segmen pendapatan. Nah, fenomena yang selanjutnya itu adalah prioritas investasi tanpa adanya dana darurat. Jadi dari banyaknya artikel yang saya sudah lakukan studi literatur, masih sedikit adanya pembahasan mengenai pentingnya dana darurat terutama pada artikel nasional. Kalau artikel internasional itu yang di luar negeri itu sudah cukup banyak. Namun lebih banyaknya itu terkait kepada keputusan investasi, dan ini menurut saya menjadi sebuah gap research juga. Nah, yaitu lanjut lagi pembahasan terkait prioritas investasi tanpa dana darurat. Kebiasaan menabung rutin itu turun-menurun dari 92% menjadi 89%. Tetapi kepemilikan sebuah instrumen investasi meningkat dari 2% menjadi 4%. Nah, generasi muda ini cenderung berinvestasi tanpa memiliki dana darurat yang cukup memadai. Dana darurat yang cukup memadai itu ada beberapa teori yang menyarankan. Namun salah satunya itu 3-6 kali pengeluaran selama 1 bulan. Nah, padahal dana darurat itu adalah fondasi utama untuk perancangan keuangan. Beberapa penelitian terdahulu seperti milik Andika dan Justisiana itu isinya mengenai generasi muda yang belum memiliki pengetahuan memadai tentang dana darurat dan investasi. Habis itu milik Fong pada tahun 2026 itu mengenai literasi keuangan yang mendorong keputusan menabung, investasi, dan pengelolaan keuangan, dan ada hal-hal lain lagi. Saya ingin membahas mengenai urgensi. Nah, ini dia urgensi penelitian. Jadi penelitian empiris yang menguji literasi keuangan, pendapatan, dan tujuan keuangan secara simultan terhadap alokasi dana darurat dan investasi masih terbatas di Indonesia. Ya, seperti yang saya sudah bilang. Oke, lanjut. Rumusan masalahnya itu ada 7. Poin 1 sampai poin ke-6 itu merupakan hubungan secara parsial. Poin ke-7 itu baru hubungan secara simultan. Jadi apakah literasi keuangan, pendapatan, dan tujuan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap alokasi dana darurat dan investasi. Lalu pada batasan masalah itu ada beberapa poin, yaitu poin pertama adalah
Subjek penelitian yang saya ambil adalah generasi Z dan milenial muda, yaitu pada sekarang itu usia sekitar 18 sampai 35 tahun yang berdomisili di wilayah Jakarta Selatan sesuai penyebaran kuesioner yang akan saya lakukan. Lalu variabelnya itu ada independen. Yang independen itu meliputi 3 poin, yaitu literasi keuangan, pendapatan, dan tujuan keuangan. Yang independen ada 2 poin, yaitu merupakan alokasi dana darurat dan alokasi untuk dana investasi. Di luar itu tidak dibahas. Lalu literasi keuangan yang diukur berdasarkan pengetahuan, wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam mengelola keuangannya. Gaya hidup dibatasi pada tingkat kehidupan, tingkat konsumsi hidup, preferensi penggunaan keuangan, dan kecenderungan mengikuti tren yang mempengaruhi keputusan keuangan. Penelitian akan dilakukan pada periode semester ganjil tahun akademik 2026 sampai 2027. Metode penelitian yang dipilih ada pendekatan kuantitatif dengan instrumen kuesioner atau menggunakan data primer. Lalu data yang dimanfaatkan untuk penelitian ini didapatkan melalui kuesioner yang diberikan kepada responden. Seluruh jawaban bersifat rahasia dan terjaga hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah. Tujuan penelitian itu untuk menganalisis, membuktikan pengaruh literasi keuangan secara parsial terhadap alokasi dana darurat, dan juga secara parsial terhadap alokasi investasi. Ini sama kayak rumusan masalah, ada 7 poin. Yang poin ke-7 adalah secara simultan. Manfaatnya itu juga sama, 7 poin. Oke. Nah, lanjut, ini menurut saya lebih penting untuk tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka ini ada beberapa literasi, beberapa kajian teori. Yaitu yang pertama itu adalah Theory of Planned Behavior atau TPP. Teori ini rencana dari Eisen pada tahun 1991, menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang dibentuk oleh 3 faktor. Yang pertama itu sikap, yang kedua norma subjektif, dan ketiga adalah berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku. Persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan persepsi individu tentang mudah atau sulitnya melakukan suatu tindakan yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya seperti pengetahuan, pendapatan. Nah, dalam penelitian ini, TPB digunakan untuk menjelaskan keputusan individu dalam mengalokasikan pendapatan untuk dana darurat dan dana investasi. Individu dengan literasi keuangan baik, pendapatan memadai, dan tujuan keuangan yang jelas akan memiliki niat lebih kuat untuk mengalokasikan dana secara bijak. Lanjut, untuk teori kedua adalah literasi keuangan. Nah, pada literasi keuangan ini didefinisikan oleh OJK sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku dalam pengambilan keputusan keuangan untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Pada tahun 1998, menurut Chen dan Volpe, aspek literasi keuangan meliputi pengetahuan keuangan dasar, tabungan dan pinjaman, asuransi, serta investasi. Nah, penelitian Andika dan Justisiana pada tahun 2021 menemukan bahwa mayoritas generasi muda Indonesia belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang dana darurat dan apa itu investasi. Nah, untuk pada tahun 2026, penelitian Fong membuktikan bahwa literasi keuangan mendorong keputusan menabung, berinvestasi, dan meminjam secara lebih bijak. Atau di sini mungkin biasanya itu dibahas dengan bahasa kredit. Ya, lanjut, teori nomor 3 itu pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh sebuah individu atau rumah tangga dalam periode tertentu. Pendapatan merupakan faktor fundamental yang menentukan kapasitas seseorang untuk menabung, berinvestasi, dan menyiapkan dana darurat. Jadi perlu digarisbawahi, untuk menabung dan dana darurat itu adalah 2 hal yang berbeda. Nah, pada tahun 2024, penelitian Furham dan kawan-kawan menemukan bahwa pendapatan rumah tangga adalah korelasi utama dari perilaku menabung dan investasi. Di sini juga disebutkan riset OCBC pada tahun 2025 menunjukkan bahwa hanya 10% kelompok berpenghasilan 5-8 juta per bulan yang memiliki dana darurat, sementara kelompok penghasilan di atas 40 juta mencapai 66%. Jadi terdapat gap. Pendapatan berperan kritis dalam mencapai hasil keuangan yang positif.
Lanjut, teori tujuan keuangan. Ya, tujuan keuangan adalah target finansial spesifik yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau di kurang lebih 1 tahun, atau menengah 1-5 tahun, atau panjang lebih dari 5 tahun. Individu dengan tujuan keuangan yang jelas cenderung lebih disiplin mengelola keuangan karena memiliki arah dan motivasi yang nyata. Penelitian Bialowski tahun 2025 itu menemukan bahwa keyakinan finansial memiliki hubungan yang lebih kuat dengan penetapan tujuan keuangan jangka panjang dibandingkan pengetahuan objektif. Memiliki keyakinan dalam kemampuan mengelola keuangan mendorong seseorang menetapkan tujuan yang realistis dan ambisius. Lanjut, pengertian dana darurat. Oke, dana darurat itu adalah uang yang disisihkan khusus untuk pengeluaran tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, kebutuhan medis mendadak, atau perbaikan mendarurat. Prinsip perencanaan keuangan menetapkan bahwa dana darurat idealnya mencukupi 3-6 kali pengeluaran bulanan, disimpan dalam instrumen liquid yang mudah diakses. OCBC Financial Fitness Phoenix 2025 menekankan bahwa dana darurat adalah fondasi utama stabilitas keuangan pribadi. Tanpa dana darurat, individu terpaksa berhutang atau kredit dengan bunga tinggi atau menjual aset investasi di saat yang tidak tepat. Nah, teori selanjutnya adalah investasi. Investasi adalah penanaman modal pada aset atau instrumen keuangan dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi memiliki karakteristik utama, yaitu adanya risiko sebagai imbalan atas potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Semakin tinggi potensi keuntungan, semakin tinggi pula resikonya. Jadi high risk, high return. Instrumen investasi meliputi saham, obligasi, reksadana, emas, dan properti. Pada tahun 2021, penelitian Mulyono mendefinisikan intensi investasi sebagai kesiapan individu berinvestasi di masa depan yang dipengaruhi literasi keuangan dan faktor psikologis. Penelitian Furham pada tahun 2024 membedakan antara penabung atau saver dan investor, di mana individu yang menganggap uang sebagai sumber keamanan cenderung menjadi penabung. Oke. Ini keterikatan terdahulu yang relevan. Ini seperti yang saya bilang, ada yang nasional, ada yang internasional, tapi lebih banyak untuk yang membahas dana darurat itu secara internasional. Sekarang untuk kerangka penelitian itu saya memulai dari mengidentifikasi permasalahan dan topik penelitian. Hal ini berangkat dari sebuah diskusi yang saya lakukan dengan teman-teman saya, itu kebanyakan generasi Z. Mereka lebih cenderung aktif berdiskusi mengenai instrumen investasi dibandingkan bagaimana mengelola dana darurat yang baik. Itu merupakan fenomena. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner, skala Likert. Lalu mengolah data menggunakan software, menggunakan aplikasi software seperti SPSS dan semacamnya. Lalu melakukan pengujian, melakukan validasi data. Apabila tidak valid akan dilakukan modifikasi. Apabila valid, lanjut ke tahap uji asumsi klasik, uji hipotesis, lalu ada hasil pembahasan dan kesimpulan dan saran. Lalu selesai. Berikut hipotesis yang saya dapatkan adalah literasi keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana darurat. Itu sama sampai hipotesis ke-6 merupakan secara parsial. Lalu ada perbedaan di hipotesis ke-7 yaitu secara simultan. Berikut juga ada daftar pustaka. Berikut presentasi singkat mengenai bab 1 dan bab 2 penelitian yang saya ajukan. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya dalam penyampaian presentasi. Sekian dan terima kasih.